Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami, yaitu development fitur baru untuk MyTelU, yaitu fitur magang. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Zaida. Nama saya Rafli Ahmad Nugroho. Saya Alanisa. Saya Syifa Khairunisa. Saya Zahra Sakinah. Pertama-tama pasti kita tahu aplikasi MyTelU itu apa. MyTelU itu merupakan aplikasi super app yang dikembangkan oleh Telkom University sebagai platform terintegrasi bagi seluruh komunitas Telyu seperti mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, orang tua, serta masyarakat yang ingin mengenal Universitas Telkom. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti presensi, check-in, akses nilai akademik, hingga media sosial mikro. Dirancang untuk seluruh Telyutizen, yaitu mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, dan orang tua. MyTelly memberikan fleksibilitas dalam mengakses informasi serta layanan tanpa batas waktu. Oke, fitur-fitur aplikasi dari MyTelly pertama yaitu ada identitas mahasiswa berisi nama lengkap dan juga NIM. Kedua yaitu tampilan jadwal kuliah, ada survei, surat teletizen, presensi mahasiswa, nilai mahasiswa, SMB Telkom University atau informasi mengenai penerimaan untuk mahasiswa baru calon mahasiswa baru Telkom University, Open Library, hotline counseling seperti konseling untuk keorganisasian seperti TAK dan juga konseling psikologis pun ada, lalu service desk dan juga My Tuk. Oke, selanjutnya ada Tell You Event yang berisi tentang acara-acara yang diadakan di Telkom University, lalu Tell You News, berita-berita seputar Telkom University, Tell You Care, dan juga timeline seperti social media mikro dari My Tell You yang bisa em, dipartisipasikan oleh semua Tellutizen, seperti contohnya mengupload foto dan juga mengupload status. Berikutnya ada requirement analysis. Pertama adalah jenis-jenis requirement. Menurut buku rujukan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Butri, adalah System Analysis and Design with UML Design. Itu ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri itu adalah menentukan layanan utama yang harus dimiliki sebuah aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam konteks kali ini adalah untuk mahasiswa. Lalu untuk kebutuhan fungsional, non-fungsional. Non-fungsional ini mencakup aspek-aspek teknis dan kinerja aplikasi untuk memastikan stabilitas dan kemudahan bagi penggunanya. Untuk kebutuhan fungsional sendiri, yang pertama ada user management. Di user management ini ada login, autentikasi, dan juga KTM digital. Lalu yang kedua ada dashboard akademik. Di dashboard akademik itu ada jadwal kuliah, ringkasan IPK, SKS yang telah diambil, dan juga jumlah THK. Yang ketiga ada presensi kuliah dan juga absensi mahasiswa. Yang keempat ada notifikasi dan pengumuman. Kelima survei. Keenam itu ada laman resmi dari Telkom University. Yang ketujuh forum. Dan yang kedelapan adalah layanan bantuan dan pengaduan. Berikutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu adalah keamanan. Keamanan itu di dalamnya MyTelU itu ada implementasi dua faktor authorization untuk akses sebuah akun. Lalu juga ada login biometrik. Yang kedua ada performa dan juga skalabilitas. Aplikasi ini harus mampu menangani seluruh mahasiswa Telkom University, mendukung ekspansi jika jumlah mahasiswa itu bertambah, serta waktu respons aplikasi itu maksimal 4 detik untuk setiap permintaan data. Untuk ketersediaan dan keandalan aplikasi, aplikasi running uptime-nya tuh harus berada di angka 99,5%, serta berfungsi baik di jaringan yang terbatas. Yang keempat adalah kompatibilitas. MyTelU harus bisa mendukung baik itu Android maupun iOS. Dan yang kelima adalah antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI UX. Desain aplikasi intuitif dan mudah dinavigasi, serta tampilan sesuai dengan branding Telkom University berwarna merah dan putih. Berikutnya adalah fitur existing di dalam MyTelU yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu dari dashboard akademik. Mahasiswa bisa melihat berapa banyak sih jumlah SKS yang harus diambil lagi. Lalu yang kedua adalah memperbaiki tampilan jadwal kuliah agar lebih interaktif dan opsi kalender bulanan. Sejauh ini opsi kalender yang ada itu baru dalam bentuk mingguan. Berikutnya adalah integrasi dengan Google Calendar agar mahasiswa bisa menerima pengingat otomatis untuk kelas ataupun ujian. Berikutnya adalah menampilkan statistik nilai, bisa bisa dalam bentuk tren IPK semester, grafik, dan grafik nilai mata kuliah. Lalu yang terakhir adalah menambahkan opsi untuk unduh transkrip akademik dalam format PDF dengan tanda tangan digital. Untuk saat ini itu baru bisa dilakukan di Igrasias, belum bisa di MyTelU.
Yang kedua, untuk presensi. Implementasi verifikasi lokal yang di dalamnya terdapat GPS-based check-in untuk memastikan bahwa mahasiswa itu hadir di kelas saat melakukan presensi menggunakan QR code. Lalu yang kedua adalah peringatan otomatis jika jumlah absen mendekati batas minimal atau misalkan 3 kali tidak hadir. Nah, berikutnya adalah rekap presensi yang dapat diunduh dalam format PDF atau Excel untuk keperluan administrasi dan lain sebagainya bagi mahasiswa. Berikutnya lagi, yang nomor 3 adalah survei. Survei ini di dalam MyTelU itu fiturnya tuh ada, kutip-kutip. Namun ketika dibuka, tidak terdapat satupun survei yang dapat diisi oleh mahasiswa, sehingga kebermanfaatannya itu dipertanyakan. Keempat adalah notifikasi dan pengumuman. Menyediakan opsi kategori notifikasi sehingga mahasiswa bisa memilih jenis informasi yang ingin mereka terima. Yang kelima adalah forum, fitur timeline yang pada aplikasi yang dapat memberikan tambahan berupa filtering yang dapat diurutkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Untuk saat ini, fitur timeline itu belum ada filteringnya. Yang keenam adalah layanan bantuan dan pengaduan. Sepertinya sudah saatnya laman suara Telutizen itu dilakukan perbaikan. Baik, ini adalah hasil kuesioner yang kita bagikan ke beberapa mahasiswa yang ada di Telkom University. Dan sebagian besar dari 49 jawabannya adalah semuanya menggunakan MyTelU. Untuk fakultasnya kita mengambil rata-rata dari fakultas FEB. Kemudian untuk tingkat keseringannya hampir kebanyakan yang menjawab sering dan setiap hari. Selanjutnya, untuk tingkat kepuasan dengan fitur yang diberikan pada MyTelu saat ini, kebanyakan udah puas, sangat puas, dan ada juga yang masih kurang puas. Untuk penambahan fitur baru yang diperlukan, semuanya menjawab iya. Untuk fitur baru apa pada MyTelu yang menurut Anda paling diperlukan? Kebanyakan memilih informasi magang dari 3 fitur baru yang kita tawarkan, hampir semuanya memilih fitur informasi magang. Berikut adalah kesimpulan alasan pemilihan fitur magang informasi magang oleh para responden. Sebagian besar responden ini memilih fitur informasi magang karena mereka merasa akses terhadap informasi magang dari kampus ini masih terbatas, sulit ditemukan, dan seringkali membingungkan jika harus mencarinya melalui situs eksternal seperti CDC. Mahasiswa berharap adanya fitur ini akan mempermudah akses dan pencarian informasi magang secara langsung dari aplikasi MyTelU tanpa harus membuka banyak sumber. Yang kedua, mendukung kesiapan karir mahasiswa terutama untuk keperluan kuliah praktik atau KP dan transisi ke dunia kerja. Lalu memberikan informasi yang lebih terpercaya dan terverifikasi karena langsung berasal dari kampus atau mitra resminya. Dan bisa meningkatkan keterlibatan kampus dalam mendukung mahasiswa sehingga menciptakan hubungan yang lebih dekat dan interaktif antara institusi dan juga mahasiswa. Lalu yang terakhir dapat menghemat waktu dan membuat proses pencarian magang menjadi lebih praktis dan efisien. Secara umum, fitur ini dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak dan relevan, terutama karena magang dianggap sebagai fase penting dalam perjalanan akademik dan karir mahasiswa. Oke, selanjutnya ada potensi pengembangan aplikasi, yaitu fitur magang pada aplikasi MyTelU. Tujuan fiturnya itu pertama, akses cepat ke peluang magang sesuai bidang studi. Kedua, mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Ketiga, menjembatani kerjasama kampus dengan mitra industri. Komponen utama dari fitur ini, yang pertama, daftar lowongan, yaitu info terkini, status dibuka atau ditutup atau sedang diprosesnya. Yang kedua, ada detail magang, yaitu deskripsi, kualifikasi, durasi, lokasi, benefit, dan deadline. Ketiga, pencarian dan filter berdasarkan kata kunci, lokasi, durasi, dan tipe magang. Keempat, pengajuan lamaran, yaitu ada form online, upload CV, dan dokumen, serta notifikasi status. Terakhir, riwayat dan status, yaitu histori magang dan proses lamaran. Lalu selanjutnya ada SVOT dari fitur magang. Strength-nya itu yang pertama menjembatani mahasiswa dengan dunia industri, lalu proses lamaran yang terpusat dan terintegrasi. Yang ketiga pencarian dan fitur yang canggih, lalu terintegrasi dengan sistem akademik dan mitra industri. Lalu yang terakhir dari strength itu menunjang persiapan karir mahasiswa. Lalu dari sisi weakness-nya ada validitas dan verifikasi informasi magang, kompleksitas pengelolaan dokumen dan proses seleksi, lalu belum terintegrasi dengan layanan pendukung lainnya. Terus juga kurangnya fitur review pengalaman dari para mahasiswa, lalu persaingan yang tinggi dan fiturnya itu tidak adaptif.
Lalu opportunitiesnya ada memperkuat jembatan antara mahasiswa dengan industri. Lalu kita juga ada kebutuhan mahasiswa untuk pengalaman kerja. Yang ketiga itu integrasi dengan sistem akademik dan kalender kampus. Lalu meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja. Dan yang terakhir itu meningkatkan juga keterlibatan mahasiswa. Lalu dari thread-nya ada lowongan palsu atau dia itu nggak resmi. Lalu ada persaingan tinggi yang menimbulkan kekecewaan. Terus juga kebocoran dokumen lamaran. Dan yang keempat itu overload sistem saat adanya pendaftaran massal. Lalu yang terakhir itu perbedaan ekspektasi dan realita. Berikut adalah use case diagram dari fitur info magang itu sendiri. Di sini ada 3 aktor utama, yaitu pertama mahasiswa, selanjutnya ada admin CDC, tell you, dan perusahaan mitra. Mahasiswa ini tugasnya itu sebagai pengguna utama ya, fitur info magang, terus admin mengelola konten, verifikasi, dan mentoring. Perusahaan mitra itu menyediakan lowongan magang, mengunggah, dan meninjau. Terus mahasiswa ini yang dilakukannya adalah melihat daftar lowongan magang, memfilter dan mencari lowongan, melihat detail lowongan, apply magang, unggah CV, surat lamaran, menerima notifikasi lowongan baru, melihat status lamaran, mengisi laporan magang dan unggah sertifikat, dan terakhir memberikan feedback terhadap pengalaman magang. Sementara admin CDC itu menambahkan lowongan magang baru, memverifikasi lowongan dari perusahaan, menghapus atau menonaktifkan lowongan, melihat statistik penggunaan fitur, dan terakhir meninjau laporan magang mahasiswa. Sementara perusahaan mitra itu mengunggah lowongan magang, mengelola data posisi magang, melihat dan menyeleksi lamaran mahasiswa, dan terakhir memberikan feedback terhadap peserta magang. Ya baik, berikutnya adalah use case scenario dari fitur info magang. Di sini use case scenario-nya itu dalam preconditionnya mahasiswa sudah memiliki akun aktif dan login ke sistem, serta post condition yang harus terjadi itu adalah lamaran berhasil dikirim dan tercatat di dalam sistem. Dengan asumsi bahwa mahasiswa semuanya sudah memiliki dokumen pendukung dalam format yang sesuai. Untuk step satunya mahasiswa login ke dalam sistem MyTelU. Yang keduanya adalah mahasiswa membuka menu info magang, lalu mahasiswa membaca detail lowongan, sistem menampilkan formulir lamaran, mahasiswa mengunggah CV, lalu mahasiswa mengirim lamaran tersebut, sistem melakukan verifikasi awal berkas, sistem menyimpan data lamaran, dan terakhir sistem mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa dan juga admin magang. Ke MyTelU, itu kita bisa langsung pilih lowongan magang, unggah dokumen lamaran, ajukan lamaran, lalu nanti lamaran akan melalui validasi dokumen. Nah, berkasnya valid atau enggak, kalau misalnya enggak, nanti kirim notifikasi tidak valid, lalu kalau misalnya valid, sistem lamaran tersimpan di database. Lalu kirim lamaran ke perusahaan mitra, lalu masuk ke admin perusahaan mitra, menerima lamaran dari sistem, lalu lanjut ke meninjau dokumen lamaran, lalu lanjut ke lamaran diterima atau tidak. Kalau misalnya diterima, mengirim notifikasi diterima. Kalau misalnya tidak, mengirim notifikasi ditolak. Lalu kedua kedua case ini langsung lanjut ke menerima respon perusahaan. Lalu ke kirim status aktor ke mahasiswa. Lalu lanjut ke menerima notifikasi status akhir dari mahasiswa. Lalu end proses. Selanjutnya ada kelas diagram dari fitur info magang. Pertama itu kita punya 4 aktor utama. Yang pertama itu ada perusahaan mitra, lalu admin CDC, lalu mahasiswa, dan lowongan magang. Nah, di sini itu perusahaan mitra punya fungsi mengunggah lowongan magang, lalu tinjau lamaran, dan memberi keputusan. Admin CDC juga memiliki fungsi memverifikasi lowongan, lalu bisa melihat statistik lamaran. Nah, mahasiswanya itu dapat login ke sistem lalu melakukan apply magang, lalu upload dokumen dan melihat status lamaran. Lowongan magangnya itu fungsinya adalah untuk menampilkan lowongan magang dan mengecek apakah lowongan itu masih berlaku atau sudah tutup. Lalu atributnya itu mencakup ID lamaran, tanggal lamaran, status, dan dokumen CV dan surat lamaran. Lamaran ini bisa diverifikasi melalui verifikasi dokumen dan statusnya itu bisa diubah oleh perusahaan atau sistem dengan ubah status. Berikutnya ada sequence diagram dari fitur info magang seperti berikut. Bisa dilihat lebih detailnya lagi di slide selanjutnya. Yang pertama itu tentu saja homepage-nya dari MyTelU itu sendiri. Lalu di sini ada klik fitur lowongan magang. Dari lowongan magang ini masuk lagi ke dalam
Menunya ada lowongan magang, riwayat pengajuan magang, panduan dan syarat magang, serta lowongan tersimpan. Di sini kita klik saja lowongan magang. Nah, dari lowongan magang tadi ini kita bisa lihat ada beberapa opsi, misalnya di sini. Di sini juga bisa disorting berdasarkan jurusan, lokasi, serta durasi. Di sini kita sebagai contoh aja coba ambil yang UI UX Design Intern di Telkom Indonesia ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih spesifikasinya apa aja, tugas utamanya ada apa, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk magang ini apa, serta durasi magangnya. Misalnya kita tertarik, oke kita klik ajukan magang. Nah, di sini kita harus melengkapkan dokumen. Ada nama lengkap, NIM, program studi, fakultas, CV, surat pengantar, serta portofolio. Di sini kita coba klik saja isi sesuai data saya yang sudah diupload. Lalu kita di sini ada persetujuan bahwa menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang saya unggah ini adalah benar. Lalu kita coba ajukan. Nah, di sini statusnya sudah selesai, magangnya, pengajuan magangnya sudah berhasil. Lalu kita tinggal lihat riwayat pengajuan magang. Di sini kita tinggal lihat magang yang telah diajukan. Seperti itu untuk usulan UI dan UX desain dari kelompok kami. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari laporan ini adalah aplikasi MyTelio sudah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa Telkom University. Itu jelas dari fakta bahwa semua responden menggunakannya. Tetapi ada perbedaan besar antara aplikasi yang ada dan aplikasi yang diandalkan. Dari data yang terkumpul, terlihat bahwa MyTelio masih dianggap sebagai alat bantu, belum sepenuhnya jadi pusat kendali digital bagi mahasiswa. Tiga fitur yang diusulkan dalam pengembangan ini ada kontak dosen, peta kampus, dan juga info magang muncul bukan karena iseng, tapi karena ada kekosongan nyata di sana. Fitur pencarian dosen dibutuhkan karena komunikasi akademik TAK tak bisa bergantung pada cari di grup angkatan. Peta kampus dicari karena tersesat bukan cuma masalah mahasiswa baru. Dan fitur magang jadi tuntutan karena sistem info karir kampus belum menyatu dengan alur hidup mahasiswa. Yang menarik, mahasiswa tidak hanya mengkritik, mereka antusias untuk solusi. Ini terlihat dari 95,9% responden yang berharap adanya fitur tambahan dan lebih dari 87% langsung menunjuk kebutuhan magang sebagai prioritas. Artinya, kalau kampus mau membuat MyTelio benar-benar berguna, mereka harus tahu harus mulai dari mana. Tim pengembangan sudah menyusun ide dengan rapi, mulai dari alur, penggunaan, potensi risiko, hingga integrasi sistem. Mereka tidak hanya kasih konsep, tapi juga membongkar titik lemah dan menyodorkan peta jalan. Tantangannya teknis dan etis tetap ada, seperti perlindungan data dan ketergantungan pada sistem pihak ketiga, tetapi semua itu bisa diantisipasi dengan perencanaan yang matang. MyTelio sudah punya fondasi, yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen untuk membangun lebih tinggi untuk menjadi ruang digital yang benar-benar mendampingi mahasiswa dalam perkuliahan, interaksi, dan hingga karir. Berikut adalah lampiran bukti pengerjaan laporan ini. Baik, sekian laporan presentasi dari kelompok B. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.